Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Krab. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Boom! Di Fengcheng, menara obsidian yang besar tiba-tiba bergetar, dan pintu batu hitam yang tebal perlahan terbuka dengan suara gemuruh. Semua orang yang hadir melemparkan pandangan mereka ke masa lalu. Ketika pintu menara obsidian terbuka sepenuhnya, kerumunan besar bergegas maju dengan raungan, membidik menara obsidian di tengah alun-alun. Raungan itu seperti guntur, mengguncang bumi, dan aliran gelap orang melonjak ke depan seperti awan hitam besar. Saat ini, di depan menara obsidian, ketiga orang parubaya itu juga saling memandang dan menyeringai. Hehe, pemimpin Aula Timur, aku ingat terakhir kali di menara obsidian ini, kamu mendapat manfaat paling banyak di antara kami bertiga. Bagaimana menurutmu, kamu akan mencapai puncak kaisar pertempuran bintang 9? Petik 2. Salah satu di antara ketiganya tersenyum dan menatap pria parubaya kekar di sebelah kanan, dengan tatapan main-main di matanya. Meskipun ketiganya berada di bawah komando Aula Beihuang, mereka juga memiliki perjuangan sendiri satu sama lain. Aula utama tidak akan menghalangi atau mengganggu perjuangan ini, tetapi justru karena inilah kekuatan Aula Beihuang akan berakar begitu dalam di wilayah utara, dan informasi orang dalam akan sangat solid. Mendengar pidato itu, penguasa Aula Timur juga tampak dingin, melirik yang terakhir dan berkata dengan dingin. Tidak lebih baik dari Tuan Aula Selatan, kamu mungkin ingin mencapai lantai 8 saat memasuki menara obsidian kali ini. Selama kamu bisa memasukinya, mungkin kultivasimu akan dapat menjadi sumber perubahan. Pada saat itu, Anda benar-benar akan menjadi yang terbaik kedua di Aula Gurun Utara kami. Haha, karena penguasa Aula Timur telah mengatakannya, aku ingin mengucapkan selamat padamu. Aku harap kamu berhasil menembus bea cukai dan menerobos wilayah sumber. Pada saat itu, kamu dapat membantuku lebih banyak. Petik 2. Ketika kata-kata di mulut Lord of the East Hall jatuh, pria parubaya dengan wajah halus di tangan kiri Lord of the South Hall melengkungkan tangannya ke yang pertama, dengan senyum hangat di wajahnya. Kata-kata di mulutnya cukup menyanjung. Oh, jadi, mari pinjam kata-kata baikmu. Haha, yakinlah, penguasa Aula Barat. Begitu aku menerobos wilayah sumber, aku pasti akan membantumu saat itu, melalui wilayah sumber sesegera mungkin, ambil alih wilayah utara dan perluas Aula Gurun Utara kita. Lord Aula Selatan tertawa, dan cahaya yang tersisa di sudut matanya melirik Lord Aula Timur, mencibir, dan kemudian tubuhnya bergerak, dan dia pertama-tama bergegas ke menara obsidian. Kerumunan mengerumuni satu demi satu. Tuan Aula Timur dan Tuan Aula Barat saling memandang dengan mata dingin. Kemudian mereka berangkat dan bergegas menuju menara obsidian bersama-sama. Di antara kerumunan, Xiao Yan tak terbendung seperti ular. Mengikuti arus orang, dia segera datang ke pintu menara obsidian. Melihat masuknya orang, kecepatan maju Xiao Yan juga sedikit dipercepat. Namun, pada saat Xiao Yan bergegas ke menara obsidian, kekuatan besar tiba-tiba jatuh dari atas kepalanya, dan tubuhnya yang semula tergantung di udara hampir jatuh ke tanah. Ini, hatinya sedikit terkejut, dan kemudian Xiao Yan kembali ke pikirannya. Bahunya bergetar lembut, seperti kekuatan besar. Menatap aula batu besar di depannya, mata Xiao Yan menunjukkan warna yang mengejutkan. Menara obsidian, selain badan energi Warcraft yang kuat itu, yang terpenting adalah menara obsidian itu sendiri memiliki kemampuan menekan yang sangat mengerikan. Bahkan petarung yang kuat tidak dapat bergerak di dalamnya. Meskipun tekanan di dalam menara sangat buruk, kekuatan di lantai pertama jauh dari cukup untuk menekan Xiao Yan. Paling-paling, tekanan di sini hanya dapat memberikan tekanan yang tak tertahankan pada beberapa kaisar pertempuran bintang 2. Bahkan selama itu adalah kaisar pertempuran bintang 3, mereka dapat dengan enggan bertindak di sini. Di bawah tekanan ini, bahkan jika mereka tidak membunuh tubuh energi itu, mereka juga bisa mendapatkan banyak pertumbuhan. Kemampuan obsidian sendiri memiliki efek refining yang baik dalam melawan Ki. Oleh karena itu, bercocok tanam di menara obsidian ini seringkali bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Pada saat ini, ada banyak kaisar pertempuran tingkat rendah di sini, mulai berlatih dengan gila. Menara obsidian baru dibuka selama 3 bulan. Oleh karena itu, mereka harus meningkatkan kultivasi mereka semaksimal mungkin dalam periode waktu ini. Kalau tidak,
mereka hanya bisa menunggu 5 tahun ke depan dalam kultivasi yang lambat. Namun, dibandingkan dengan orang-orang ini, tujuan Xiao Yan jelas bukan yang pertama. Sepasang mata gelap menyapu aula. Segera, Xiao Yan melihat ke kedalaman aula, di mana orang-orang berlari cepat. Di depan mereka, ada deretan anak tangga lebar yang merupakan jalan menuju lantai 2. Melihat sekelompok orang bergegas menaiki tangga, tetapi segera, kecuali sebagian dari kerumunan, banyak orang menaiki tangga semakin lambat, sehingga mereka akhirnya berbaring langsung di tangga, terengah-engah, bentuk tubuh mereka bisa tidak lagi bergerak ke atas, dan bahkan sulit untuk menggerakkan tangan dan jari mereka. Adapun orang lain, meskipun ekspresi di wajah mereka tampak sedikit melelahkan, mereka bergegas ke lantai 2 dengan kecepatan tinggi. Xiao Yan melihat bahwa di antara orang-orang itu, yang terlemah dalam kultivasi juga adalah Kaisar Petarung Bintang 4. Dapat dilihat bahwa dengan naiknya kelas, tekanan di menara obsidian akan berlipat ganda. Tekanan di lantai 2 pasti sulit untuk dilawan bahkan oleh Kaisar Petarung Bintang 5 biasa. Dengan sedikit senyum, Xiao Yan tidak ragu-ragu. Dia dengan lembut menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya. Kemudian, tubuhnya melesat ke depan seperti hantu. Kecepatan seperti angin segera mengejutkan para pejuang kuat yang duduk di tanah. Di mata yang terkejut itu, tubuh Xiao Yan melintas, tetapi dalam sekejap mata, dia telah bergegas menaiki tangga. Berdengung, tekanan mengerikan jatuh pada Xiao Yan, tapi tubuh Xiao Yan tidak berhenti sama sekali. Dia bergegas lurus dan langsung mengabaikan tekanan yang mengerikan, tetapi dalam sekejap mata, tubuhnya menghilang di aula di lantai pertama. Siapa orang ini? Siapa yang bisa mengabaikan penindasan di lantai 1? Lihatlah metode tubuhnya. Aku khawatir prestasinya telah mencapai Kaisar Gayung Bintang 8. Setelah sosok Xiao Yan menghilang, ledakan diskusi keluar di aula di lantai pertama, semua dengan kejutan. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga muncul di lantai 2 menara batu. Penampilan Xiao Yan juga menarik banyak perhatian. Kali ini, Xiao Yan melihat banyak hewan Warcraft yang sedikit ilusi mengambang di tengah aula besar. Orang-orang ini memiliki bentuk yang berbeda, tetapi tanpa kecuali, tubuh mereka mengandung energi yang sangat besar. Namun, Xiao Yan mengabaikannya dan mengguncang tubuhnya sedikit, lepaskan tekanan yang jatuh di bahumu, lalu bergerak maju, yaitu terbang cepat menuju tangga di lantai 3 menara batu. Melewati 4 lantai pertama menara batu, tubuh Xiao Yan segera muncul di lantai 5. Di sini, sebagian besar orang kuat yang berkumpul di aula sudah menjadi Kaisar Gayung 8 bintang. Kecuali beberapa 2 atau 3 Kaisar Gayung Bintang 7 yang duduk dan berlatih, Kaisar Gayung 8 bintang lainnya semuanya berada di bawah tekanan besar dan menggunakan cara mereka sendiri untuk bersaing memperebutkan tubuh energi Warcraft yang mengambang di udara. Di aula, ada suara pertempuran dan tabrakan yang menderu, dan sosok manusia terbang. Dari waktu ke waktu, tubuh energi dibunuh, dan kemudian mereka dipegang di telapak tangan orang. Meskipun orang lain tidak bisa menahan perasaan panas ketika melihat mereka, kekuatan orang-orang yang hadir hampir sama. Mereka akan mati rasa ketika mereka mulai berkelahi satu sama lain. Tidak ada artinya bersaing satu sama lain. Lebih baik memanfaatkan waktu untuk membunuh lebih banyak tubuh energi. Di hadapan pemboman Kaisar Gayung Bintang 8 di lapangan, badan-badan energi itu tidak tahan dan dipukuli seperti pasak kayu. Dalam menghadapi pengejaran Kaisar Gayung Bintang 8, badan energi ini tidak hanya akan menghindari, tetapi juga melawan sebanyak mungkin. Bahkan beberapa tubuh energi yang kuat pada gilirannya menekan manusia yang kuat. Berdiri di depan tangga, mata Xiao Yan melewati orang-orang di depan dan jatuh di tangga belakang. Seperti sebelumnya, ada juga orang kuat yang duduk dengan keras. Selain itu, pencapaian orang-orang itu umumnya telah mencapai tingkat bintang 8 Doudi, dan bahkan salah satu yang terkuat telah mencapai tingkat bintang semu Doudi. Prestasi seperti itu akan ditekan di sini. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya penindasan yang terkandung di tingkat ke-6. Berdiri di lantai 5, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan tekanan berat di pundaknya. Meski jauh dari batas ultimatenya, itu luar biasa. Langkah, telapak kaki Xiao Yan sedikit berat di lantai, dan semangat juangnya mengembun di bawah telapak kakinya. Kemudian dia meledak seperti air mancur. Mendesis, semangat bertarungnya tipis, tubuh Xiao Yan tiba-tiba melesat ke depan, dan tubuhnya seperti meteor. Kemanapun dia lewat,
semua badan energi yang bertabrakan meledak dalam sekejap, hanya menyisakan potongan inti energi yang lepas kendali dari udara. Kemudian, terjadi serbuan penjarahan oleh Dou di bintang 8. Dalam waktu singkat ini, Xiaoyan telah datang ke tangga menuju lantai 6 tanpa henti. Telapak kakinya menginjak tangga pertama dengan berat, dan tubuhnya bergegas ke depan lagi untuk memenuhi lantai 6. Di tangga, para petarung kuat itu menatap Xiaoyan, yang tubuhnya tidak berhenti sampai dia mencapai lantai 6, dengan tatapan luar biasa di mata mereka. Lantai 6, ketika sosok Xiaoyan muncul di lantai 6 menara batu, sekilas, jumlah orang di aula jelas jauh lebih sedikit. Hanya ada 7 kaisar petarung yang kuat di lantai ini, dan semuanya adalah kaisar pertarungan bintang 9 yang kuat. 3 kepala kuil gurun utara juga ada di antara mereka. Saat ini, 7 orang berdiri di setiap sisi aula. Kecuali 2 dari mereka, yang lain duduk diam di tanah, diam-diam menahan tekanan mengerikan dari atas kepala mereka. Di bawah naungan tekanan yang mengerikan ini, mereka memadatkan semangat juang di tubuh mereka lagi dan lagi. Pada tingkat kultivasi ini, tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatan Anda hanya dengan berkultivasi secara membabi buta. Hanya dengan berulang kali memurnikan diri sendiri dan memadatkan kultivasi Anda berulang kali, itu bisa menjadi alami pada akhirnya. Di aula saat ini, kecuali 2 yang masih bersaing untuk tubuh energi, 5 lainnya berada di tahap selanjutnya dari bintang 9 Doudi, jadi ini adalah satu-satunya situasi di lapangan saat ini. Untuk kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba, beberapa orang di lapangan tidak melakukan banyak tindakan, hanya melirik yang terakhir dengan santai, dan kemudian menemukan bahwa pria itu sebenarnya hanyalah seorang pemuda. Setelah itu, ada sedikit perbedaan di mata mereka, tapi itu saja. Menginjak lantai 6, tekanan mengerikan di bahu Xiaoyan menjadi lebih mengerikan. Kali ini, bahkan Xiaoyan merasa sedikit keras. Matanya mendongak lagi dan menatap tangga menuju lantai 7. Xiaoyan ragu-ragu. Dia memang memiliki tenaga cadangan di lantai 6, tetapi jika dia bergegas ke lantai 7, dia tidak akan tahu hasilnya. Ragu-ragu untuk waktu yang lama di dalam hatinya. Akhirnya, Xiaoyan menarik kembali pikirannya dan mengalihkan pandangannya ke badan-badan energi di udara. Pada lapisan ke-6 ini, energi yang terkandung dalam badan-badan energi tersebut jauh lebih besar daripada yang terdapat pada lapisan-lapisan sebelumnya. Bagaimana energi yang bisa digerakkan oleh bintang 9 Doudi menjadi lemah? Ho, dengan napas dalam-dalam, bahu Xiaoyan sedikit terpelintir, dan kekuatan di tubuhnya benar-benar melonjak saat ini, seperti naga yang sedang tidur perlahan-lahan terbangun saat ini. Matanya berbalik, dan mata tajam Xiaoyan segera terkunci di tengah aula. Di tengah udara, ada binatang raksasa ilusi dengan bentuk seperti singa. Meskipun tubuhnya juga ilusi, dibandingkan dengan tubuh energi lainnya, orang ini jelas perlu banyak memperkuat, yang membuktikan bahwa energi yang terkandung dalam tubuhnya juga lebih besar. Xiaoyan tidak berniat membunuh ayam untuk mendapatkan telur, jadi dia hanya bisa memilih pria terkuat. Meskipun butuh usaha, selama dia bisa membuat keputusan cepat, dia bisa menyelamatkannya dari banyak masalah. Tangannya perlahan mengepal, dan kekuatannya yang besar dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Semangat juangnya melonjak, dan api yang berbeda muncul. Dia dengan cepat menutupi kedua lengan Xiaoyan. Kekuatannya ditentukan, dan dia juga menunjukkannya saat ini. Ini api yang aneh. Munculnya api aneh itu segera menarik perhatian beberapa orang di aula. 3 Master Hall dari aula gurun utara tidak terkecuali. Ketika Master Aula Selatan melihat Xiaoyan, dia segera menyipitkan matanya dan menunjukkan warna yang mencurigakan di matanya. Setelah berpikir lama, dia akhirnya terdiam. Kemudian, tubuh pelat utama di aula selatan perlahan bangkit dan berjalan dengan langkah berat menuju tangga menuju lantai 7. Duduk tadi adalah latihan bagi orang lain, tetapi baginya, itu hanya untuk memulihkan kekuatan fisiknya sebanyak mungkin. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menyerang lapisan ke-7. Selama dia bisa sampai di sana, kultivasinya mungkin juga bisa membuat terobosan, sehingga menjadi lingkungan sumber yang kuat. Pada saat yang sama, kepala Xiaoyan berada di bawah tekanan kuat, tubuhnya bergerak, dan bergegas menuju tubuh energi di tengah aula. Mendesis. Di aula, kecepatan Xiaoyan cepat, tetapi tubuh energinya lolos tepat waktu. Xiaoyan juga sedikit terkejut dengan ini, tapi kemudian dia tersenyum dingin. Telapak kakinya menginjak kehampaan, dan tubuhnya bergegas keluar lagi sambil menghilangkan tekanan di sekelilingnya.
Bang, meskipun kecepatan tubuh energinya cepat, itu masih jauh lebih buruk daripada Xiaoyan. Setelah beberapa kali mengejar dan bertabrakan, Xiaoyan dengan cepat kalah di bawah serangan berulang Xiaoyan berdasarkan tekadnya yang kuat dan tekanan ganda dari semangat juang dan api yang berbeda. Ketika pukulan terakhir jatuh, tubuh energi itu langsung diledakkan oleh tinju Xiaoyan. Pada saat yang sama, inti energi berlian juga digenggam di telapak tangan Xiaoyanyi. Di lapangan, dua kaisar yang bertarung dengan bintang 9 melihat penampilan kekerasan Xiaoyan, dan mata mereka tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, pada akhirnya, mereka menggelengkan kepala sambil mencibir. Bocah ini, aku khawatir dia memasuki menara obsidian untuk pertama kalinya. Untuk mendapatkan inti energi, dia akan menghabiskan semangat juangnya. Jika ada lebih banyak bidak, aku khawatir dia tidak akan mendapatkannya, bahkan memiliki kekuatan untuk berdiri pada saat itu. Hei, lebih baik tidak memilikinya. Inti energi yang dia kumpulkan dapat digunakan oleh kita. Aku sedang terburu-buru untuk menerobos kultivasi, Gaga. Tubuh energi di Menara Batu memang memiliki fungsi untuk meningkatkan pencapaian, tetapi tubuh energi bagaimanapun juga adalah tubuh energi. Bahkan jika energi yang terkandung sangat besar, mustahil untuk meningkatkan pencapaian satu persatu. Kekuatan yang dibutuhkan oleh bintang 9 Doudi untuk meningkatkan prestasi adalah jumlah yang sangat besar. Jika mereka ingin membuat terobosan yang sukses dari tahap tengah bintang 9 Doudi ke tahap selanjutnya, maka mereka harus mendapatkan setidaknya 10 inti energi. Di lantai 6, mereka seharusnya tidak hanya menahan tekanan dari atas kepala mereka, tetapi juga mengumpulkan inti energi, yang merupakan konsumsi besar untuk semangat juang mereka. Jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak inti energi, mereka hanya bisa mengandalkan cara teraman untuk membunuh satu ujung. Konsumsi semangat juang yang gila seperti Xiaoyan akan membuatnya tidak bisa mendapatkan lebih banyak inti energi. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa jika budidaya Xiaoyan sama dengan mereka, satu inti energi tidak cukup, tetapi jika diukur dengan budidaya Doudi bintang 6, inti energi ini jauh cukup bagi Xiaoyan untuk meningkatkan budidaya satu bintangnya. Memegang inti energi di tangannya, Xiaoyan merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya. Dia tidak bisa menahan napas panjang. Dia secara acak menemukan sudut kosong, duduk dan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Bocah ini, dia hanya mengoleksi bagian ini. Adegan ini juga mengejutkan kedua orang tua itu. Kemudian mereka dengan cepat pulih. Tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, mereka ingin meningkatkan kultivasi mereka, yang tidak dapat dengan mudah diselesaikan oleh satu inti energi. Ketika Xiaoyan mulai memperbaiki dan menyerap energi di inti energi, kaki Tuan Aula Selatan di depan tangga juga menginjak tangga ketiga ke lantai 7. Tangga di lantai ini dibagi menjadi 21. Tangga 21 adalah lantai 7 Menara Batu. Bahkan mereka dengan lingkungan sumber kimia yang kuat tidak bisa berhenti terlalu lama. Kali ini, tujuan Lord of the South Hall ada di sana. Karena pengalaman masa lalu, 10 langkah pertama tidak lagi memiliki tekanan pada Tuan Aula Selatan hari ini, tetapi dalam waktu singkat, dia telah berhasil menginjak langkah ke-11. 12. Penguasa Aula Selatan membaca dengan berat di dalam hatinya. Pada saat yang sama, telapak kakinya juga jatuh dengan keras di tangga di lantai 12. Melangkah, satu langkah ke bawah, tubuh Tuan Aula Selatan tidak bisa menahan gemetar, tetapi segera, dia menjadi stabil lagi dan mengambil napas dalam-dalam. Tuan Aula Selatan perlahan mengangkat telapak kakinya lagi dan melangkah ke langkah ke-13. 13, 14, 17. Pada saat ini, Tuan Aula Selatan berkeringat, tubuhnya bergetar hebat, kakinya tertekuk, tubuhnya tertekuk, dan bahkan hampir jatuh ke tanah. Begitu itu terjadi, dia hanya bisa berhenti di sini. Sialan, tidak, aku bisa naik, aku harus menginjak lantai 7. Bagian bawah hatiku tidak mau mengaum. Wajah Tuan Aula Selatan memerah dan mengangkat kakinya lagi. Selama dia bisa menginjak lantai 7, kultivasinya pasti akan menembus sumber transformasi. Masih ada 4 level lagi. Selama dia menyelesaikan ini, dia bisa mencapai level yang semua orang ingin capai dalam hidupnya yang malang. 18. Pada tingkat pertama, butuh waktu lama bagi Tuan Aula Selatan untuk melangkah melalui tingkat pertama. Anda dapat membayangkan betapa mengerikan tekanan yang dia alami saat ini. 20. Tuan Aula Selatan menghabiskan semua kekuatannya,
tetapi masih ada banyak perbedaan dari langkah terakhir. Hatinya tidak mau dan tidak mau, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa gagal di sini dan mencapai langkah ke-20. Wajahnya putih, dan semangat juangnya habis pada langkah ini. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, darah terus mengalir dari mulutnya. Akhirnya, di bawah kekuatan besar ini, tubuhnya dikeluarkan dari langkah itu dengan keras. Akhirnya, dia jatuh di lantai 6 dan merasa malu bahkan jika dia tidak terluka parah. Dalam hal ini, meskipun Tuan Aula Timur dan Tuan Aula Barat tidak berbicara, mereka juga memiliki ekspresi ejekan di mata mereka. Pada saat berikutnya, di aula batu di lantai 6, 8 orang ini memasuki kondisi kultivasi. Kecuali Xiao Yan dan dua tetua di tengah-tengah kaisar pertempuran bintang 9, yang lain terus-menerus menyempurnakan semangat juang mereka. Waktu juga mengalir dengan cepat di atmosfer ini. Dalam sekejap mata, hanya ada 5 hari tersisa sebelum menara obsidian ditutup. Yang kuat di 5 lantai pertama pergi dan tinggal. Hanya 5 hari tidak akan membawa mereka terlalu banyak manfaat. Lebih baik pergi daripada tinggal di sini. Begitu mereka tinggal di menara obsidian untuk waktu yang lama, tekanan di menara akan melonjak secara eksponensial setelah menara obsidian ditutup. Akan sulit untuk pergi pada saat itu. Karena itu, mereka harus memanfaatkan waktu ini untuk segera meninggalkan menara obsidian. Di lantai 6 menara obsidian, 8 orang juga secara bertahap pergi satu persatu. Orang-orang ini jelas tahu bahaya menara obsidian. Dengan mendekati hari penutupan menara, tekanan di menara obsidian telah meningkat secara signifikan. Begitu mereka kehilangan kesempatan, bahkan jika mereka adalah kaisar pertempuran bintang 9, mereka juga kemungkinan besar akan dihancurkan sampai mati oleh tekanan di menara. 3 hari sebelum menara obsidian ditutup, hanya Xiao Yan dan pemimpin aula selatan yang tersisa di lantai 6, atau di seluruh menara obsidian. Pada saat ini, inti energi di tangan Xiao Yan telah disempurnakan, tetapi Xiao Yan tidak pernah terbangun dari kultivasi. Master Aula Selatan, bagaimanapun, bangkit dengan tenang saat ini, dan matanya yang tajam menatap Xiao Yan seperti pedang tajam. Berdengung, hanya satu pandangan yang mempengaruhi latihan duduk Xiao Yan. Mata tertutup yang terakhir tiba-tiba terbuka dan menatap yang terakhir dengan hati-hati. Hati-hati, anak kecil, meskipun orang ini belum tiba di wilayah Huayuan, setelah 3 bulan pelatihan, kultivasinya hanya 1 langkah lagi dari wilayah Huayuan. Sementara Xiao Yan menatap Tuan Aula Selatan, kata-kata berat Xiao Xuaning terdengar pelan di lubuk hatinya. Matanya sedikit kencang, Xiao Yan memutar tubuhnya, berdiri dan saling memandang dengan wajah buruk. Saat ini, mata yang terakhir juga sangat dingin. Menara obsidian akan segera ditutup. Jika kamu masih ingin tinggal, aku tidak akan banyak mengganggumu. Aku akan pergi. Dengan itu, Xiao Yan mengangkat langkahnya yang berat dan ingin berjalan menuju tangga yang akan datang. Sekarang kamu tahu cara bersembunyi. Kamu tidak ragu-ragu ketika kamu membunuh Diaken Aula Beihuang. Sama seperti langkah Xiao Yan bergerak, suara keras dari Tuan Aula Selatan seperti guntur, yang terus-menerus terdengar di aula. Lanjak. Anak tangga yang dinaikkan beberapa saat yang lalu jatuh lagi di tempat yang sama. Ketika matanya berbalik, matanya yang tajam langsung menuju ke South Hall Lord. Matanya dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana Anda tahu saya melakukannya? Haha, kamu lupa bahwa meskipun kamu membunuh Li Su, kaisar pertempuran tingkat rendah itu hanya terluka parah dan tidak mati. Mereka mengukir penampilanmu dalam-dalam di benak mereka. Tuan Aula Selatan tersenyum dan terlihat sangat tenang. Meskipun dia tidak bisa melihat pencapaian yang tepat dari pemuda berjubah hitam di depannya, menurutnya, itu paling banyak di tengah-tengah dari bintang 9 Doudi. Kekuatan seperti itu tidak bisa mengubah gelombang apapun di depannya. Seharusnya kita menyelesaikannya bersama-sama. Nada suara Xiao Yan rendah, tetapi yang terakhir mengendus dan berkata, ada banyak orang yang melihatmu saat itu. Apakah kamu harus membunuh seluruh kota? Aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan padaku sekarang. Nada suara Xiao Yan dingin. Ketika telapak tangannya dibalik, penggaris hitam besar itu langsung jatuh ke tangannya dan ujung penggaris itu jatuh ke tanah. Bahkan di lantai keras yang terbuat dari obsidian, ada lekukan dangkal yang tersisa. Melihat adegan ini, penguasa Aula Selatan tidak bisa membantu tetapi memancarkan cahaya terkejut di matanya. Menara obsidian sulit diguncang bahkan dengan kultivasinya,
Tetapi dia tidak berharap untuk meninggalkan penyok di atasnya dengan beban penguasa raksasa yang aneh ini, yang membuatnya penasaran. Wah, tidak aneh kalau kamu bisa membunuh Li Su, tapi kamu tidak boleh membunuh orang-orang di Aula Beihuang. Kurasa menara obsidian ini adalah tempat pemakaman yang bagus. Kamu harus tinggal di sini hari ini. Pada saat suara itu jatuh, tubuh utama Aula Selatan bergerak dan langsung melintas di depan Xiaoyan. Semangat juang mengembun, berubah menjadi telapak tangan pertempuran besar di kepala Xiaoyan, dan jatuh di kepala Xiaoyan. Penguasa renang Liu He, api Liu He, dia berteriak dalam hatinya dan melambaikan penguasa raksasa di tangannya. Api putih Sen menangkap penguasa raksasa itu, tetapi dalam sekejap mata, api itu mengembun menjadi tudung api di sekitar tubuh Xiaoyan untuk melindungi Xiaoyan. Bang! Telapak energi besar itu jatuh dan menghantam kap api. Butuh waktu lama, dan nyala api ada di mana-mana. Telapak energi juga ditentang secara paksa. Tudung api mundur kembali dan bubar pada saat yang sama. Xiaoyan, yang berada di bawahnya, tidak bisa menahan perasaan sedikit mati rasa memegang telapak tangan besar itu saat ini. Lawannya layak menjadi yang kuat di puncak kaisar yang bertarung dengan bintang 9. Kekuatannya tidak sebanding dengan kaisar pertempuran biasa. Bahkan Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk menang melawannya. Tentu saja, ini juga dengan alasan tidak menggunakan Raja Utara. Dibandingkan dengan kejutan Xiaoyan, Tuan Aula Selatan bahkan lebih terkejut saat ini. Itu hanya pertemuan tatap muka. Kekalahan Xiaoyan memang diharapkan, tetapi setelah tabrakan tadi, budidaya yang terakhir telah benar-benar terungkap di depannya. Tahap selanjutnya dari pertarungan bintang 7. Kamu hanya pertarungan bintang 7. Penguasa Aula Selatan terkejut. Pemuda berjubah hitam yang menerobos ke lantai 6 menara obsidian tanpa kesulitan hanyalah seorang kaisar petarung bintang 7. Ada apa? Kultivasi Anda, apakah persepsi saya salah? Kamu tidak merasa salah. Aku benar-benar berada di tahap akhir pertarungan bintang 7. Terlebih lagi, berkat inti energi, aku bisa menerobos dengan kekuatannya. Xiaoyan menyeringai dan menggoyangkan telapak tangannya yang mati rasa. Ekspresi wajahnya secara bertahap menjadi sengit. Meskipun pihak lain adalah puncak mendiang bintang 9 Doudi, itu bagus, tetapi hanya dengan cara ini dia benar-benar dapat merangsang semangat juang di dalam hatinya. Sungguh mengejutkan, nak, aku semakin penasaran denganmu. Siapa kamu? Kamu adalah orang pertama di wilayah utara yang berani membunuh Yang Mulia Beihuang. Kemudian penguasa Aula Selatan menjabat tangannya yang besar dan cincin di antara jari-jarinya sedikit berkedip. Kemudian sebuah palu besar jatuh ke tangan yang terakhir. Palu Bingnan, senjataku yang terkenal. Penguasa berat Suan. 3 kata yang samar adalah respons satu sama lain. Oke, penguasa berat yang misterius, aku. Suara itu jatuh. Lengan utama Aula Selatan tiba-tiba bergetar, dan palu besar itu melambai. Angin berburu tiba-tiba terdengar di aula. Kemudian, bayangan palu besar datang ke Xiaoyan di bawah paksaan semangat juang. Api membelah penguasa gelombang. Dengan minuman rendah, penguasa raksasa di tangannya melambai, dan api yang berbeda melonjak. Penggaris api dan tenda yang luar biasa kemudian meledak dengan satu pukulan, menghancurkan bayangan palu yang mendekat, dan momentumnya terus meledak menuju South Hall Lord. Palu Bingnan, palu Zhenxiong. Palu raksasa itu berayun lagi dan jatuh tinggi. Palu raksasa itu terbanting keras ke lantai, tapi tidak meninggalkan bekas apapun. Pada saat yang sama, gelombang energi yang kuat juga menyapu ke segala arah dengan palu raksasa sebagai pusatnya. Ketika palu jatuh, penggaris awan dari penggaris gelombang yang membelah api dan gelombang energi menyebar satu sama lain. Kali ini, penggaris gelombang membelah api Xiaoyan meledak dalam sekejap. Gelombang energi yang kuat menyapu ke depan dengan tren melanggar bambu, dan sisa energi akan meniup Xiaoyan kembali dengan pukulan. Puff! Ada dengungan membosankan di mulutnya. Jejak darah tidak bisa membantu mengalir dari sudut mulutnya. Wajah Xiaoyan masih panas. Dia memegang telapak tangannya yang besar lebih keras. Deretan gigi berlumuran darah terlihat di sudut mulut Xiaoyan, menyeringai. Haha, itu bagus. Saya belum pernah bertemu lawan yang kuat dengan kekuatan fisik untuk waktu yang lama. Datang lagi. Pada saat tertawa, Xiaoyan tiba-tiba melesat ke depan dan melambaikan penggaris besar. Tanpa menggunakan skill bertarung apapun, dia menyerang South Hall Lord dengan kekuatan brutal saja.
Dia benar-benar pria yang tidak melihat peti mati dan tidak menangis. Bagus untuk menggerakkan otot dan tulangmu. Aku belum pernah bertemu generasi dengan kekuatan fisik sepertimu untuk waktu yang lama-lama. Penguasa Ola Selatan juga mencibir, melambaikan palu besar, bergegas maju dengan bentuk tubuh yang sama, dan membombardir Xiaoyan. Dang-dang, penguasa raksasa itu mengayun ke atas dan palu raksasa itu mengayun ke bawah. Tabrakan antara kedua orang itu benar-benar dibandingkan dengan kekuatan fisik mereka. Gerakan membuka dan menutup, dan api ada di mana-mana di antara tabrakan. Suara tabrakan tajam yang akan meledak terdengar terus-menerus di aula yang semakin kuat, tetapi dua orang di aula itu tuli. Tinju dan telapak tangan berpotongan dan siku dan bahu bertabrakan. Setiap bagian dari tubuh mereka menjadi senjata terkuat. Pertempuran di antara mereka menjadi semakin intens. Tuan Aula Selatan siap seperti bambu dari awal hingga akhir. Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Palu Bingnan, King Tian, tiba-tiba, ada minuman keras dari mulut utama Aula Selatan, dan tubuhnya terbang dengan cepat. Jarak antara Xiaoyan dan dia juga terbuka dalam sekejap. Kemudian, palu raksasa itu jatuh, dan semangat juangnya yang kuat mengembun menjadi satu titik untuk bertemu langsung dengan Xiaoyan. Ledakan, bahkan Xiaoyan tidak bisa sepenuhnya menghentikan auman kaisar yang bertarung dengan bintang 9. Pada akhirnya, dia secara paksa terkejut dan terbang keluar oleh gempa susulan yang disebabkan oleh palu besar, dan penguasa berat misterius yang awalnya dipegang di tangannya juga terlepas dari tangannya. Dan, penggaris besar itu jatuh ke tanah, dan penggaris yang berat itu tertanam kuat di tanah sedalam hampir 1 inci. Menara obsidian yang terbuat dari obsidian tak tertahankan di depan penguasa Xuanzong. Sosok Xiaoyan menggosok tanah dan mundur lagi dan lagi. Pada saat yang sama, tekanan yang bisa dia rasakan di sekitarnya menjadi semakin mengerikan. Otot-ototnya kencang dan semangat juangnya melonjak gila-gilaan. Baru saat itulah dia menghilangkan kekuatan mengerikan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga menahan tekanan mengerikan di kepalanya. Namun, meski begitu, Xiaoyan masih membuat semburan ki dan darah bergejolak di tubuhnya, wajahnya memucat. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa pemandangan Tuan Aula Selatan jatuh pada penguasa berat Xuan. Setelah tabrakan berulang, dia secara alami merasakan penguasa Xuanzong yang luar biasa secara lebih intuitif. Jika palu bingnannya tidak diberkahi dengan semangat juang, dia pasti sudah berubah bentuk sejak lama. Kekerasan penguasa aneh ini dapat digambarkan sebagai yang paling mengerikan yang pernah dilihatnya selama bertahun-tahun. Jika dia bisa mendapatkan senjata seperti itu, kekuatan tempurnya akan meningkat. Dengan pemikiran ini, penguasa Aula Selatan tidak ragu-ragu untuk pergi ke penguasa Xuanzong, mengulurkan tangannya dan ingin mengangkatnya. Kaisar petarung bintang 9 yang hebat, apakah dia telah direduksi menjadi merampokku dari kaisar yang bertarung dengan bintang 7? Yah, saat aku memukul King Tian, dia masih bisa berdiri. Melihat Xiaoyan berdiri dari tanah, penguasa Aula Selatan tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia segera tersenyum dingin dan berkata, "Sama seperti yang disebut orang kuat dihormati, penguasa Anda adalah hal yang luar biasa. Bagaimanapun, itu hanya akan dikubur di tangan Anda. Mungkin juga milik saya dan biarkan mekar karena haknya, ringan di tanganku." Tuan Aula Selatan membungkuk sambil mencibir. Telapak tangannya telah ditempelkan pada pegangan penguasa Xuanzong. Segera, dia memegangnya di tangannya dan hanya ingin mengangkatnya. Bas! Beban yang mengerikan tiba-tiba datang dari penguasa raksasa. Penguasa Aula Selatan kehabisan tenaga dan tidak memindahkan penguasa berat Xuan 1 sen pun. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa pada saat dia memegang penguasa berat Xuan, dia jelas merasakan bahwa topan di tubuhnya, termasuk energi pertempuran yang mengalir dengan cepat di meridian saat ini, benar-benar melambat dalam sekejap. Ini, apa yang terjadi? Tuan Aula Selatan baru saja akan melepaskannya, tetapi saat berikutnya, cibiran tiba-tiba terdengar di telinganya. Hehe, Tuan Aula Selatan, sepertinya kamu tidak memenuhi syarat untuk mengendalikannya. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat kata-kata Shen Leng jatuh, penguasa Xuanzong di bawah telapak penguasa Aula Selatan tiba-tiba di luar kendali, dan pegangan penguasa di luar kendali yang terakhir. Namun, dalam sekejap mata, itu telah kembali ke tangan Xiaoyan saat ini. Petik 2. Pada saat memulai dengan penguasa raksasa, backhand Xiaoyan menunjukkan 7 kali untuk mematahkan penguasa langit.
Tenda kaki putih Sen seperti angsa yang terkejut, merobek kehampaan dan melemparkannya ke pintu depan South Hall Lord. Untuk yang terakhir, Xiao Yan tidak akan memiliki belas kasihan sedikitpun. Serangan mendadak itu membuat Lord of the South Hall terlihat terkejut. Dia tidak terlalu peduli. Dia bergegas ke satu sisi dan menghindar. Kakinya seperti pelangi. Dia nyaris melewati Lord of the South Hall. Bau teror membuat penguasa Aula Selatan merasa kedinginan. Nak, mati. Ketika seorang kaisar bintang 7 yang bertarung terkejut dan mundur, hati Tuan Aula Selatan segera melonjak dengan kemarahan yang memalukan. Dengan gerakan tangan yang besar, palu Bingnan segera kembali ke tangannya dan mengayunkan palu besar. Pukulan yang lebih kuat dari sebelumnya adalah kejatuhan yang berat. Serangan Optimus. Ledakan. Ledakan hebat terdengar di aula, dan riak energi yang mengerikan menyapu seperti badai. Sebuah palu besar ditembakkan, menghancurkan 3 kaki dan tenda Xiao Yan dalam satu gerakan. Akhirnya, kekuatan yang tersisa juga mengguncang Xiao Yan. Dengan bantuan Jin Xiang Jue dan perlindungan dari api yang berbeda, Xiao Yan tidak menderita terlalu banyak kerusakan, tetapi kekuatan yang kuat masih membuat ledakan ki dan darah bergejolak di tubuhnya. Dengan satu pukulan, Xiao Yan mundur, dan tubuh-tubuh utama aula selatan tiba-tiba tenggelam. Tekanan di aula menjadi lebih mengerikan. Bahkan jika dia tidak lagi ragu-ragu, dia berbalik dengan ganas dan berlari ke tangga menuju lantai pertama tanpa ragu-ragu. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah menjaga pintu keluar di lantai pertama. Selama Xiao Yan tidak bisa meninggalkan menara obsidian dalam waktu 3 hari, maka dia hanya bisa disegel di dalamnya dan menunggu untuk dihancurkan sampai mati oleh tekanan mengerikan di menara obsidian. Adapun penguasa berat Suan, itu adalah sesuatu yang membuatnya bersemangat. Tapi karena dia tidak bisa mendapatkannya sekarang, dia hanya bisa menunggu dimulainya menara obsidian berikutnya 5 tahun kemudian. Segera, Tuan Aula Selatan menghilang di lantai 6. Sementara Xiao Yan masih bernafas di tempat. Tekanan mengerikan di aula membuatnya sulit bernapas, dan kecepatan pemulihan cedera di tubuhnya melambat. Dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk bernapas. Hampir 1 jam kemudian, napas Xiao Yan berangsur-angsur menjadi stabil. Tekanan di kepalanya seberat gunung, yang memperlambat aliran ki di tubuhnya. Berdiri teguh dan berjalan, singkirkan penguasa berat Suan, dan Xiao Yan ingin berjalan ke arah Tuan Balai Selatan. Tapi kemudian, langkah yang baru saja diangkat berhenti lagi, dan telapak kakinya berhenti di udara. Xiao Yan menatap tanah di depannya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, Xiao Yan berbalik, tubuhnya berbalik, telapak kakinya berputar, dan kemudian melangkah dengan berat di belakangnya, yang sudah dekat, di tangga menuju lantai 7. Karena dia memiliki kekuatan ekstra, Xiao Yan tidak akan mudah kembali. Dia telah datang. Tentu saja, dia harus mencoba apakah dia bisa menginjak lantai 7. Berdengung, saat telapak kakinya jatuh, tekanan berat di kepalanya tiba-tiba melonjak. Pada saat yang sama, bahu Xiao Yan merosot sedikit tak terkendali, tapi kemudian dia dibawa olehnya. Minum, bagian bawah hatinya menangis pelan. Xiao Yan mengatupkan giginya, wajah pucatnya tiba-tiba berubah menjadi merah. Pembuluh darah hijau di dahinya gelisah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Itu tidak tenang sampai beberapa napas kemudian. Tekanan yang mengerikan, tekanan di tangga hampir 2 kali lebih kuat dari yang ada di aula. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan bermartabat di lubuk hatinya, tetapi meskipun demikian, dia masih harus mencoba melihat di mana batasnya. Beberapa menit kemudian, Xiao Yan mengangkat kakinya perlahan dengan tekanan di kepalanya. Itu seharusnya tindakan sederhana, tetapi Xiao Yan menghabiskan hampir 5 menit, dan dalam prosesnya, dia berada di bawah tekanan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melangkah. Pesanan kedua, melangkah. Urutan ke-7. Ketika langkah kaki yang berat itu jatuh lagi, Xiao Yan masih berdiri teguh dan tidak mau menundukkan kepalanya pada anak tangga ke-7 yang menuju ke lantai 7 menara obsidian, mengatupkan giginya, dan mendesis di antara giginya. Hanya menginjak 7 langkah ini, Xiao Yan menghabiskan hampir 2 jam. Menurut pendapat Xiao Yan sendiri, kecepatan ini secara alami lambat seperti kura-kura, tetapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana perasaannya jika dia dilihat oleh 9 kaisar yang bertarung dengan bintang itu. Terutama Tuan Aula Selatan, dia juga menginjak tangga ini 5 tahun yang lalu, tetapi butuh 2 hari untuk menginjak langkah ke-10.
Begitu dia melihat kecepatan seperti Xiao Yan, sulit untuk membayangkan apa yang akan ada di hati Tuan Aula Selatan. Yang paling penting adalah bahwa saat ini, semakin dekat dan dekat dengan penutupan menara obsidian, dan tekanan di menara bahkan lebih kuat dan mengerikan, tetapi itu bukan jenis tekanan yang ditangani oleh Tuan Aula Selatan pada waktu itu. Kali ini, Xiao Yan tersentak di tempat selama setengah jam. Kemudian, dia mengambil langkah sulit lainnya. Tubuhnya sedikit bengkok dan gerakannya sepelan orang tua di usia senja. Ketika Xiao Yan menginjak langkah ke-8 lagi, tubuhnya tiba-tiba tenggelam dan hampir jatuh, tetapi pada akhirnya, dia masih bertahan dengan wajah ganas. Minum, raungan serak datang dari tenggorokannya. Kali ini, aksi Xiao Yan tidak berhenti sama sekali. Dia membiarkan tekanan di kepalanya turun. Ketika dia menginjak langkah ke-8, tubuhnya tiba-tiba membungkuk, dan satu tangan terbanting ke tanah. Menusuk, di bawah tekanan yang mengerikan ini, jubah hitam Xiao Yan dihancurkan secara paksa, memperlihatkan tubuh merah Xiao Yan. Puff, api aneh naik, dan api putih hutan dengan cepat mengembun di permukaan tubuh Xiao Yan dan berubah menjadi pelindung api. Dengan ini, dia menahan tekanan mengerikan di kepalanya lagi. Namun, armor api hanya mendukung sesaat, dan suara menyeka kartu yang rusak adalah suara yang tiba-tiba. Apa? Hatiku terkejut. Saya tidak menyangka bahwa tekanannya begitu mengerikan sehingga bahkan armor api yang berbeda tidak dapat mendukungnya. Darah merah mengalir dari sudut mulutnya. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, organ dalam Xiao Yan juga terluka. Jika dia tidak berhenti, saya khawatir itu akan menyebabkan cedera yang lebih serius. Gajah emas, Kai, dengan raungan di hatinya, cahaya keemasan yang sombong segera mengembun dari permukaan tubuh Xiao Yan, dan tekanan pada tubuhnya tiba-tiba berkurang banyak. 9. Satu sisi mulutnya terengah-engah, dan langkah Xiao Yan naik dan turun lagi, menginjak langkah ke-9. Ke-10. Oh, ketika langkah ke-10 diambil, cahaya keemasan yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan dengan cepat memudar. Kali ini, tangan Xiao Yan jatuh dengan keras ke tanah, lengannya bergetar hebat dan menopang tubuhnya dengan kuat, dan otot-ototnya yang kokoh menjadi sekeras baja saat ini. Tungkainya seperti pilar surga, yang sangat menopang tubuh Xiao Yan, tapi ini saja jelas jauh dari cukup. Namun, dalam waktu singkat, tubuh Xiao Yan semakin bergetar, penampilannya goyah, dan sepertinya jatuh kapan saja. Pria kecil, bisakah kamu bertahan? Pada saat ini, suara berat Xiao Xuaning juga terdengar di hatinya. Pada saat ini, yang terakhir tidak dapat lagi mendukung. Jika dia tinggal di sini, Xiao Yan hanya akan terluka parah oleh tekanan di sini. Pada waktu itu, Xiao Xuan sudah siap. Setelah Xiao Yan tidak dapat mendukungnya, dia akan segera menggambarkan susunan untuk sementara menahan tekanan di menara obsidian. Aku, tahan. Tidak mau menunjukkan kelemahan di hatinya, dia menjawab. Kemudian, kepala Xiao Yan terangkat dengan keras, dan matanya menatap anak tangga di depan, dan ada 11 anak tangga. Selama dia melangkah ke sana, dia bisa mencapai lantai 7. Minum. Pada saat yang sama, darah naga Phoenix bertindak bersama dengan baju besi kuno naga Phoenix. Seluruh tubuh Xiao Yan ditutupi dengan sisik ungu dan naga emas. Pada saat ini, kekuatan seluruh tubuh Xiao Yan terkondensasi di kakinya dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Jika ada kekuatan surga, badai mengikuti, dan kecepatannya seperti kilat, cepat berlalu. Melangkah, satu kaki ke bawah, lurus melintasi 2 langkah. 3 langkah berturut-turut, ke-4, ke-5, 21. Xiao Yan meraung di dalam hatinya, dan telapak kakinya jatuh. Meski wajahnya garang, ia juga memiliki sedikit fanatisme. Matanya merah dan menatap langkah ke-21. Langkahnya akhirnya akan menginjak langkah ke-21. Pada saat yang sama, itu juga merupakan lapisan ke-7. Hanya mereka yang memiliki lingkungan sumber bahan kimia yang kuat yang bisa masuk ke situasi ini. Lantai 7. Berdengung. Namun, saat telapak kaki Xiao Yan baru saja jatuh, tekanan mengerikan yang disebut teror mengalir keluar dari lantai 7, seperti sungai kuning yang meluap dan melewatinya. Tubuh Xiao Yan sangat terpukul oleh tekanan kuat ini, dan butuh hampir 3 jam pencapaian. Hanya dalam sekejap, Xiao Yan kembali ke asal. Pah! Tubuh itu menghantam tanah dengan keras, dan seteguk besar darah keluar dari mulut. Hanya dengan satu pukulan, Xiao Yan hampir terluka parah. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya tekanan di lantai 7.
Puff. Ketika dia bangun, Xiao Yan memuntahkan seteguk darah lagi. Wajah merahnya langsung menghilang, dan napas seluruh orang juga layu. Anak kecil, kamu terlalu agresif kali ini. Kamu terpaksa masuk ke lantai 7. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk memvulgarisasi lingkungan sumber. Kamu sebenarnya batuk, nenek moyang tidak perlu khawatir. Saya hanya ingin tahu di mana batasnya. Meskipun saya tidak benar-benar memanjatnya, sekarang saya tahu. Mendengar kata-kata Xiao Xuan, Xiao Yan menyeringai dan tampak acuh tak acuh, bahkan dengan sedikit kegembiraan di matanya. Meski kelakuannya gila, dia melakukan sesuatu yang bahkan petarung bintang 9 itu tidak melakukannya. Pada langkah ke-21, yaitu lantai 7 menara obsidian, ada kurang dari setengah jejak kaki yang berlumuran darah. Ketika telapak tangannya dibalik, beberapa pil tingkat keempat tiba-tiba muncul di tangannya. Pil-pil ini adalah harta di luar, tetapi di tangannya, mereka seperti kacang gula. Dia menelan salah satu dari mereka tanpa harta. Tiba-tiba, obat kuat dengan cepat berubah menjadi arus hangat dan menyebar di tubuh Xiao Yan. Cedera serius asli juga pulih dengan cepat dengan mata telanjang. Meskipun cederanya tidak ringan, itu juga umum untuk Xiao Yan dan sudah lama terbiasa. Dengan bantuan obat di tubuhnya, Xiao Yan mundur menuju lapisan pertama sambil memulihkan lukanya. Dengan meningkatnya tekanan di menara dan cedera di tubuhnya saat ini, Xiao Yan tidak bisa tinggal di lantai 6 sama sekali. Meskipun tubuhnya masih berat, dibandingkan dengan sebelumnya, gerakan Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi terlihat jauh lebih ringan, seolah-olah belenggu di tubuhnya telah dilepas. Tak terlihat, kecepatan Xiao Yan sendiri meningkat sedikit, tapi dia tidak menemukannya karena situasi saat ini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan muncul di depan tangga di lantai pertama. Dari sini, Anda dapat melihat South Hall Lord duduk di luar menara obsidian. Yang terakhir tampaknya menunggunya. Sementara Xiao Yan muncul, mata mereka saling berjauhan. Sekarang ada 2 hari sebelum menara obsidian ditutup. Tujuan dari South Hall Lord di sini adalah untuk membuat Xiao Yan tidak bisa keluar dari menara obsidian. Saat ini, jarak antara kedua orang itu hanya berjarak 100 langkah, tetapi itu adalah jarak 100 langkah yang menentukan hidup dan mati Xiao Yan. Tuan Aula Selatan ingin mengandalkan kekuatan menara obsidian untuk menekan Xiao Yan sampai mati. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat menghemat banyak kekuatan, tetapi juga menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya di aula, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan semua yang dimiliki Xiao Yan saat ini. Untuk hal yang begitu baik, Tuan Aula Selatan tidak akan melepaskannya dengan mudah. Suatu kebetulan untuk mengatakan bahwa jika Xiao Yan tidak berada dalam yurisdiksinya, saya khawatir kemunculan yang terakhir akan dengan cepat menyebar ke seluruh hutan belantara utara. Pada saat itu, tidak diketahui kepada siapa harta ini akan jatuh. Sejauh yang dia ketahui, meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, Doudi Bintang 7 adalah Doudi Bintang 7. Tidak peduli berapa banyak perlawanan, itu tidak bisa menjadi lawannya. Dengan kekuatan tempur Xiao Yan saat ini, dia sudah sebanding dengan yang kuat di tengah-tengah Doudi Bintang 9. Harus dikatakan bahwa kekuatan tempur lompatan katak seperti itu sangat mengerikan, tetapi masih jauh lebih buruk di depan seorang pria kuat di puncak Bintang 9 Doudi. Nak, bukankah kamu memamerkan keganasanmu sebelumnya? Kenapa kamu seperti ini sekarang, dan kamu terluka oleh tekanan di menara? Sudut mulut Tuan Aula Selatan mengangkat cibiran. Bahkan jika kekuatan tempurnya kuat, pencapaiannya tidak bisa mengimbangi. Di bawah tekanan mengerikan di menara, dia pasti akan menderita beberapa luka. Dengan cara ini, dia akan lebih yakin untuk menjaga Xiao Yan di sini. Namun, ketika dia mengatakan ini, dia melupakan adegan memalukan ketika dia berada di menara. Oh, mendengar ejekan penguasa Aula Selatan, Xiao Yan mencibir. Jika dia tidak ingin menaiki tangga lantai 7, apa yang bisa dia lakukan dengan otoritas menara saat ini? Tuan Aula Selatan menungguku di sini. Tidakkah menurutmu itu tidak cukup sekarang? Xiao Yan tersenyum dingin. Wajah pucatnya berangsur-angsur kembali ke kemerahan di bawah pengaruh pil. Semangat juang yang tersisa di tubuhnya perlahan beredar. Meskipun kondisinya tidak berada di puncak, dia tidak perlu takut di hadapan Tuan Aula Selatan. Ya. Aku ingin melihat berapa banyak kejutan yang bisa kamu berikan untukku. Menyeringai, wajah dingin Tuan Aula Selatan. Kejutan, hehe,
Aku khawatir kamu akan mengubah kejutan menjadi kejutan nanti. Xiao Yan menyeringai. Sekarang, selama dia bukan orang kuat di wilayah Huayuan, dia tidak takut. Dengan kehadiran Raja Utara, ditambah 10 jarum bajanya yang dipadatkan oleh kekuatan jalan. Bocah bermulut tajam, karena kamu bertekad untuk mati, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa keluar dari sini. Dengan minuman dingin, tangan utama Aula Selatan melambai, dan palu Bingnan jatuh ke tangannya. Palu besar itu melambai, dan sebuah palu jatuh dengan keras ke tanah di depannya. Ledakan dahsyat itu tiba-tiba mengguncang seluruh kota Fengcheng, dan gelombang energi yang mengerikan itu tersapu. Namun, dalam sekejap, seluruh alun-alun berubah menjadi reruntuhan, tetapi menara obsidian di depannya masih menjulang tinggi. Di menara, Xiao Yan duduk di tanah dengan wajah tanpa ekspresi. Tekanan di kepalanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi dia menutup matanya dan mulai berkonsentrasi untuk memperbaiki pil di tubuhnya. Melihat adegan ini, wajah Tuan Aula Selatan juga terkejut. Sekarang pamor di menara obsidian semakin kuat. Kaisar bertarung yang kuat biasa tidak bisa bertahan sejenak, bahkan kaisar bertarung tingkat tinggi pun tidak bisa bertahan. Saat ini, Xiao Yan jelas terluka. Dia tahu bahwa menara obsidian akan segera ditutup, dan dia harus tetap di dalam. Bukankah ini bunuh diri? Apa yang ingin dia lakukan, nak? Tuan Aula Selatan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Dia tidak berpikir Xiao Yan akan menjadi orang bodoh. Dia bisa meningkatkan kultivasinya ke tingkat ini pada usia seperti itu. Pada saat yang sama, dia juga memiliki kekuatan tempur yang mengerikan di luar orang biasa. Bisakah orang bodoh melakukan ini? Jelas tidak mungkin. Tetapi untuk situasi saat ini, Tuan Aula Selatan juga tidak berdaya. Otoritas di menara meningkat. Begitu dia masuk, prestasinya akan ditekan. Pada saat itu, situasi apapun bisa terjadi. Jika Xiao Yan sudah siap, dia tidak benar dalam jebakan. Daripada itu, lebih baik menunggu dengan sabar di luar menara. Singkatnya, selama dia dapat memblokir pintu menara obsidian, bahkan jika Xiao Yan memiliki cara apapun, selama dia tidak dapat meninggalkan menara obsidian, hasilnya juga tidak berguna. Waktu mengalir perlahan melalui penantian masing-masing dari kedua belah pihak. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Pada saat ini, semua pil di tubuh Xiao Yan telah disempurnakan. Wajah pucatnya telah kembali menjadi kemerahan lagi. Napas di antara hidungnya berangsur-angsur stabil, dan sebagian besar kondisinya telah pulih. Pada saat yang sama, tekanan di kepala Xiao Yan menjadi lebih mengerikan pada saat yang sama. Tak kenal takut akan tekanan kuat di kepalanya, wajah Xiao Yan datar, bibirnya sedikit tersenyum, sepasang mata gelap sedikit terangkat, dan matanya yang dalam seperti sumur yang dalam, yang membuat orang merasa suasana yang dingin dan tak terduga. Berdiri, tanpa jeda dalam tindakan anti-inflamasi, ambil langkah mantap dan langsung menuju pintu keluar menara obsidian. Pada saat yang sama, raut wajah Tuan Aula Selatan juga menjadi dingin. Telapak tangan yang memegang palu raksasa sedikit mengencang, dan semangat juang melonjak dan bergabung menjadi palu Bingnan. Nak, apakah kamu siap untuk mati? Subjek Aula Selatan berkata dengan dingin. Kamu ingin menghentikanku di sini. Sayangnya, kamu bukan orang yang kuat di lingkungan Huayuan. Xiao Yan tersenyum dan melangkah maju lebih berat. Pada saat ini, tekanan di menara akan menjadi kuat hanya dalam beberapa tarikan napas. Jika Anda terus tinggal, saya khawatir bahkan Xiao Yan tidak bisa pergi dari sini. Oh, maksudmu hanya mereka yang memiliki lingkungan sumber kimia yang kuat yang bisa menghentikanmu. Oh, aku tidak tahu apakah aku bisa tersenyum. Bentuk tubuh Xiao Yan dengan cepat mendekati pintu keluar. Sungguh anak yang sombong. Aku benar-benar berpikir aku memiliki beberapa keterampilan. Tidak ada yang bisa membantumu. Kembali. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan juga muncul di depan menara obsidian. Dia bisa melangkah keluar dari menara obsidian hanya dengan satu kaki dari pintu. Memegang palu besar, dia menghancurkan kepala Xiao Yan dari atas ke bawah. Saat palu raksasa jatuh, suara angin yang tajam dan menusuk terus diingat, dan suara ledakan sonik terdengar sepanjang waktu. Itu hampir seperti memecahkan gendang telinga. Energi pertempuran yang kuat muncul dari palu raksasa, dan momentum yang mengerikan segera menyapu ke segala arah. Dunia menjadi pucat dan angin serta awan menyapu. Seluruh kota telah menarik perhatian pada kecelakaan di sini. Banyak orang mengubah wajah mereka saat ini.
Siapapun yang bertarung melawan Kaisar dapat merasakan niat membunuh yang terkandung dalam momentum itu. Untuk kekuatan yang terakhir, mereka merasakan ketakutan dari hati mereka. Yang membuat mereka semakin kaget dan penasaran adalah, apa yang sakral yang bisa membuat pria kuat di puncak mendiang bintang 9 Doudi menghadapinya seperti ini. Namun, dalam menghadapi serangan kuat dari Tuan Aula Selatan, wajah Xiao Yan tenang dan tenang. Dia tampak sangat aneh. Tekanan angin yang mendekat menempel erat jubah hitamnya ke permukaan tubuhnya. Ekspresi Xiao Yan di wajahnya tidak berubah. Matanya masih terbuka lebar dan menatap palu raksasa dari dekat. Tiba-tiba, Xiao Yan tersenyum. Mata gelapnya tiba-tiba menjadi ganas. Pada saat yang sama, cahaya pada cincin di antara jari-jarinya bersinar seperti kilat. Hampir pada saat yang sama, Raja Utara, yang kuat dan bersinar dengan cahaya ungu dan emas, seperti menara besi, tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Tubuh Beiwang membungkuk ke belakang, diikuti oleh tinju yang keras, langsung menghadap palu Bingnan yang penuh dengan kekuatan hegemonik. Ledakan, begitu pukulan itu jatuh, dengungan mengerikan itu meraung ke seluruh Fengcheng. Tubuh semua orang tidak bisa menahan gemetar, dipenuhi dengan mata terkejut, dan wajah semua orang terkejut. Segera, kerumunan itu datang, dan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap seperti lampu sorot di South Hall Lord yang berdiri di depan menara obsidian. Di depannya, dia meninju Raja Utara yang memblokir palu C selatannya. Itu, penguasa Aula Selatan dari Aula Gurun Utara. Itu orang kuat dari 9 bintang yang melawan Kaisar. Bukan hanya Doudi bintang 9, tetapi juga puncak periode selanjutnya dari Doudi bintang 9. Dikatakan bahwa ketika dia datang ke Menara Obsidian kali ini, dia pergi ke lantai 7 Menara Obsidian. Saya tidak tahu apakah dia naik atau tidak. Lantai 7, itu adalah tempat di mana yang kuat di Huayuan bisa memanjat. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa naik ke lantai 7. Tapi siapa pria yang bisa memblokir palu dari Tuan Aula Selatan? Aku khawatir itu setidaknya puncak periode selanjutnya dari Kaisar yang bertarung dengan bintang 9. Pria kuat lainnya di puncak bintang 9 Doudi. Hei, ada permainan yang bagus. Aula Beihuang telah menempati seluruh Beihuang untuk waktu yang lama. Banyak kekuatan tidak menyukai mereka, jika bukan karena... Diam, kamu, hati-hati, kejahatan itu keluar dari mulutmu. Bisakah kamu berbicara tentang kuil Beihuang sesuka hati? Melihat pemandangan di lapangan, kerumunan di sekitarnya menjadi kacau, dan suara diskusi penuh dengan kejutan pada Raja Utara di lapangan. Ini, boneka. Pada saat ini, sebagai protagonis di kerumunan, Tuan Aula Selatan tidak diragukan lagi tahu lebih banyak tentang situasi yang dia hadapi saat ini. Pria yang bertarung dengannya saat ini hanyalah boneka manusia tanpa nafas dan mata kosong. Boneka, bagaimana itu bisa menjadi boneka? Jika itu boneka, bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan guntur? Kepala Aula Selatan sangat terkejut. Jika Raja Utara hanyalah boneka biasa, dia akan terkejut. Tapi yang mengejutkannya adalah pada saat dia bertarung dengan Raja Utara, kekuatan petir yang sangat kuat keluar dari tubuh Raja Utara dan bisa memblokir palunya. Kekuatan guntur itu banyak membantu. Mendesis. Pada saat ini, angin tiba-tiba melewati telinga utama Aula Selatan. Kemudian, bayangan gelap diam-diam muncul di sisinya seperti hantu. Seberapa cepat anak ini? Hatiku tiba-tiba merasakan ledakan kejutan, tetapi menghadapi telapak tangan Xiao Yan, Tuan Aula Selatan tidak berani setengah ceroboh saat ini. Dengan keakraban palu raksasa dilawannya, Tuan Aula Selatan mundur dengan keras. Palu besar itu segera diterima di depannya dan memblokir telapak tangan Xiao Yan. Kemudian, tubuh Tuan Aula Selatan dengan cepat melintas dan mundur, dan segera muncul di tepi alun-alun. Dalam hal ini, Xiao Yan tidak mengejar kemenangan. Sebaliknya, Li Sheng dengan hati-hati melihat ke setiap kerumunan di depan Menara Obsidian. Akhirnya, setelah dia tidak menemukan Tuan Aula Timur dan Tuan Aula Barat, dia diam-diam merasa lega di dalam hatinya. Alasan mengapa dia harus menunggu setengah hari ini adalah, di satu sisi, untuk memulihkan cederanya, dan alasan yang lebih besar adalah untuk menghindari keberadaan Tuan Aula Timur dan Tuan Aula Barat. Meskipun ketiga pihak tampaknya tidak memiliki hubungan yang harmonis, mereka semua memiliki kekuatan yang sama. Dalam analisis terakhir, mereka semua adalah sekelompok orang.
Begitu dia bertarung dengan Tuan Aula Selatan dan mereka hadir, mereka pasti akan menyebabkan masalah besar bagi Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan secara alami merasa jauh lebih mudah setelah ditentukan bahwa mereka memang berpisah. Kalau saja dia harus menghadapi Tuan Aula Selatan sendirian, itu tidak akan terlalu sulit baginya. Raja Utara sendiri yang bisa menahannya, belum lagi kecepatannya yang mengerikan untuk melampaui Kaisar yang bertarung dengan Bintang 9. Begitu, alasan kenapa kamu tidak melakukannya sebelumnya adalah menunggu mereka pergi. Melihat pemandangan Xiaoyan, Tuan Aula Selatan tiba-tiba menyadari di dalam hatinya bahwa dia mengusap bibirnya dengan ringan. Dia tidak peduli tentang itu. Jika kedua orang itu ada di sini, mereka hanya akan menjadi serigala lapar yang bersaing untuk kepentingannya. Namun, aku lebih penasaran. Mengapa bonekamu bisa mengendalikan kekuatan guntur? Bagaimana kekuatan langit dan bumi itu bisa diberkati pada benda mati? Mendengar pidato itu, Xiaoyan mengangkat bahu. Sejujurnya, bahkan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi itu tidak penting baginya. Yang penting adalah dia bisa mengendalikan kekuatannya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan guntur, selama Raja Utara ada di tangannya, semuanya secara alami akan berada di bawah kendalinya. Melihat penampilan di wajah Xiaoyan, mata Tuan Aula Selatan menyipit. Sepasang anak berbulu melihat ke atas dan ke bawah pada Raja Utara dari waktu ke waktu. Selain ketakutan, ada warna keserakahan di matanya. Jika boneka di tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 9 bisa mendapatkannya dan apa yang dimiliki Xiaoyan, maka pengontrol Aula Bei Huang di masa depan akan mengubah tuannya. Tentu saja, dia hanya bisa memikirkannya di dalam hatinya. Lagi pula, dia tidak bisa menggoyahkan posisi pria itu sampai dia memiliki kekuatan itu. Tepat pada saat ini, Xiaoyan di depannya telah menjadi penghalang besar lainnya di hatinya. Dan, palu raksasa dan penguasa hitam besar bertabrakan dengan keras. Api ada di mana-mana, dan kehampaan yang tak terlihat berfluktuasi dengan hebat. Suara ledakan sonik mengejutkan telinga orang. Di bawahnya ada alun-alun yang hancur, yang terangkat lapis demi lapis karena suara tabrakan yang mengejutkan. Namun, dalam klip pendek, alun-alun besar asli berubah menjadi lubang besar yang dalam. Hanya di tengah lubang, menara obsidian masih berdiri diam dan tidak terpengaruh oleh perang. Energi mengerikan pecah pada saat palu bertabrakan satu sama lain. Ledakan itu terdengar dan energi menyapu. Tubuh mereka terkejut dan mundur satu sama lain. Mereka berdiri di tepi alun-alun. Xiaoyan mengguncang telapak tangannya yang besar dan otot-otot di wajahnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Bagaimanapun, pihak lain adalah puncak pada tahap selanjutnya dari Kaisar Pertarungan Bintang 9, dan kekuatannya adalah yang kedua setelah yang kuat di wilayah sumber. Kekuatan seperti itu sangat kuat dan menakjubkan. Jika dia tidak mengandalkan pencapaian fisiknya yang kaya, saya khawatir dia tidak bisa bertahan lama di tangan pihak lain. Ketika Xiaoyan diam-diam terkejut, Tuan Aula Selatan saat ini juga sedikit terkejut. Bocah ini, dia hanya seorang anak muda, tapi prestasi dan kekuatan fisiknya begitu kuat sehingga aku takut jika aku tidak berlatih 100 tahun lebih awal darinya. Di akhir kalimat, bahkan Tuan Aula Selatan sendiri tidak berani memikirkannya. Bakat kultivasi yang terakhir adalah orang paling mengerikan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Begitu dia diberi waktu yang cukup, aku takut bahkan orang itu tidak akan menjadi lawannya. Tapi untungnya, kultivasi Xiaoyan saja tidak bisa menggambar dengannya sendirian, dan ini hanya memberinya kesempatan. Namun, sangat disayangkan bahwa pencapaian Xiaoyan jauh lebih rendah darinya, tetapi jangan lupa bahwa Xiaoyan masih memiliki keberadaan Raja Utara yang kuat. Dengan kekuatan tempur Raja Utara di tahap selanjutnya dari pertarungan Bintang 9, selama pihak lain bukan orang yang kuat di wilayah sumber, Xiaoyan tidak takut. Untuk keanehan Raja Utara, hati Tuan Aula Selatan juga telah lama menemukan bahwa meskipun dia memiliki kekuatan yang kuat, dia masih tidak berdaya di hadapan Raja Utara. Tubuh besi yang terakhir tidak takut sakit. Bahkan dia takut dengan kekuatan yang mengerikan, terutama kekuatan guntur yang aneh di Raja Utara. Setelah terkena guntur, bahkan dengan kultivasinya, dia pasti akan menderita beberapa kerusakan, belum lagi Xiaoyan. Begitu keduanya ada di sana, dia ditakdirkan untuk tidak dapat membunuh Xiaoyan. Saat ini, kedua belah pihak berdiri sendiri dan tidak terburu-buru. Suasana menjadi aneh. Dalam keadaan ini, bahkan mereka yang berada di luar lingkaran Lien Chan menahan napas dan menunggu badai datang.
Penguasa Aula Selatan melihat sekeliling dan memikirkan cara untuk menghadapinya. Tiba-tiba, matanya berbalik dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh di menara obsidian yang berdiri di tengah lubang besar. Dengan waktu penutupan menara obsidian yang semakin ketat, tekanan di menara menjadi kuat hingga tingkat yang sangat mengerikan. Aku takut bahkan dia mungkin tidak mampu menanggung tekanan itu. Memikirkan hal ini, cahaya di mata penguasa Aula Selatan mau tidak mau berkedip sedikit. Mungkin ini akan menjadi pilihan yang baik. Dengan kilatan cahaya murni di bagian bawah matanya, Tuan Aula Selatan tiba-tiba memiliki jalan di dalam hatinya. Dia mengangkat matanya dan menatap lurus ke arah Xiaoyan. Kali ini, wajah Tuan Aula Selatan yang sedikit serius membangkitkan cibiran. Nak, meskipun kamu tidak lemah, kamu ingin menggambar denganku. Aku khawatir kamu berpikir itu terlalu sederhana. Begitu suara itu jatuh, tubuh utama Aula Selatan tiba-tiba meledak. Dengan momentum kilat, itu datang ke depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Melambaikan palu besar, palu menghantam kepala Xiaoyan dengan keras. Mata Xiaoyan dingin, sementara kekuatan jiwa menyebar keluar, penguasa berat gelap di tangannya melambai. Api putih hutan membungkus penguasa raksasa dan bertabrakan dengan palu raksasa yang mendekat dari bawah ke atas. Dan, dengan suara keras, kekuatan mengerikan mengalir turun, dan penguasa raksasa segera jatuh. Tuan Aula Selatan tersenyum dingin, dan tubuhnya bergetar. Kekuatan mengerikan dicurahkan lagi. Dan, pada saat ini, Raja Utara di samping Xiaoyan tiba-tiba menembak dan memukul palu raksasa dengan pukulan. Kekuatannya yang kuat meninggalkan bekas pukulan sedalam 1 inci pada palu raksasa itu. Pada saat yang sama, kekuatan guntur hitam menyapu keluar, seperti ular piton, dan mengenai palu Bingnan di sepanjang lengan Raja Utara. Bang! 2 kekuatan besar dicurahkan bersama, dan kekuatan Xiaoyan sendiri juga mengejutkan Tuan Aula Selatan. Dia melangkah mundur di kekosongan sampai 100 langkah kemudian, Tuan Aula Selatan mengguncang tubuhnya, mencurahkan semangat juangnya yang kuat, dan dengan paksa menurunkan kekuatan besar di tubuhnya. Brengsek! Melihat cetakan tinju dangkal di palu Bingnan, Tuan Aula Selatan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, dan niat membunuh yang dingin muncul di wajahnya. Nak, jika kamu memiliki kemampuan, kamu memiliki kekuatan sendiri untuk melawanku. Dengan boneka, kamu tidak bisa menjadi bitah. Tinjunya berderit, pembuluh darahnya membengkak, dan semangat juangnya melonjak di permukaan tubuhnya, menunjukkan kemarahan batinnya. Mendengar pidato itu, Xiaoyan mencibir dan berkata dengan dingin, "Apa itu bitah? Saya hanya tahu bahwa selama itu adalah kekuatan yang dapat dikendalikan, itu adalah cara yang benar." Teriakan itu jatuh, Xiaoyan melambaikan tangannya yang besar dengan keras dan mengarahkan jarinya ke Tuan Aula Selatan. Raja Utara sepertinya menerima perintah. Tubuhnya tiba-tiba meledak, seperti cangkang, membelah langit dan membombardir South Hall Lord. Dengan mencibir rendah, hatinya bergerak, dan semangat juang yang agung bergegas ke palu raksasa. Kemudian dia bertabrakan dengan Beiwang dan bertabrakan dengan keras. Meskipun budidaya penguasa Aula Selatan tidak dapat menghancurkan Raja Utara, upaya penuhnya juga dapat memastikan bahwa dia tidak dapat mendekatinya, dan bahkan dengan mudah menekan Raja Utara. Sayangnya, dia masih tidak bisa menahan kekuatan guntur yang mengganggu. Adapun Xiaoyan saat ini, setelah beberapa saat bernapas, tubuhnya berbinar dan bergabung dengan lingkaran pertempuran lagi. Situasi perang yang awalnya ditekan oleh Tuan Aula Selatan menjadi tenang dengan bergabungnya Xiaoyan. Suara tabrakan sengit terdengar di langit, palu raksasa menghancurkan penguasa hitam dan melambaikannya. Raja Utara, seperti menara besi, juga melambaikan tinjunya. Pertempuran itu berlangsung sengit dan didorong oleh guntur. Pertempuran segera menjadi intens. Secara bertahap, telah memasuki tahap putih panas. Di bawah bimbingan yang disengaja dari Tuan Aula Selatan, tanpa sadar, ketiga orang itu semakin dekat ke menara obsidian. Siapa bocah ini? Dia bisa bertarung dengan Tuan Aula Selatan dari Aula Gurun Utara ke lapangan seperti itu. Melihat wajah Tuan Aula Selatan, dia sepertinya tidak enak badan. Ya, saya telah berkeliaran di wilayah utara selama bertahun-tahun. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya mengenal semua orang kuat, tetapi dapat dikatakan bahwa 9 dari 10, tetapi saya belum pernah mendengarnya dari orang muda yang kuat. Siapa anak ini? Di antara kerumunan, ada semburan opini publik yang mengejutkan.
Ketika semua mata memandang Xiao Yan, mereka terkejut. Sudah cukup untuk melihat bahwa dia kuat untuk bertarung dengan Aula Selatan dari Aula Gurun Utara, yang merupakan puncak dari Kaisar Pertempuran Bintang 9 yang terlambat. Kapan pria muda yang kuat muncul dari wilayah utara? Sepertinya Aula Gurun Utara akan menendang pelat besi kali ini. Hei, jika dia bisa menumbuhkan generasi muda yang luar biasa, keluarganya pasti memiliki kekuatan yang tidak biasa. Jika orang-orang di Aula Beihuang memindahkannya, aku khawatir mereka pasti akan menarik musuh besar. Suara-suara diskusi sering terdengar, dan kebanyakan berisi kejutan, tetapi lebih banyak yang mencemooh. Sebagian besar pasukan tidak menyukai Aula Gurun Utara. Terlebih lagi, di wilayah utara ini, serigala takut dengan harimau. Ketika mereka tidak berharap yang terakhir menunjukkan bekas luka besar, dan sekarang, kemunculan Xiao Yan dapat merobek bekas luka merah ini, yang secara alami ingin mereka lihat. Meskipun harimau itu mengerikan, jika ada celah di tubuhnya, itu akan menarik banyak lalat dan jatuh sakit. Saya khawatir ini hanya masalah waktu. Dan, dengan satu pukulan, Tuan Aula Selatan meniup kembali Raja Utara di depan lagi. Kekuatan mengerikan menghantam lubang besar di dada Raja Utara. Seluruh dada hampir tenggelam. Guntur hitam yang mengerikan mengalir keluar seperti ular berbisa dan langsung menuju ke Aula Selatan Lord. Kali ini, guntur hitam bergegas langsung ke lengannya dan dengan cepat mengalir ke tubuhnya, menghancurkan meridiannya. Pada saat yang sama, ada beberapa perubahan halus di tubuh Tuan Aula Selatan. Dalam hal ini, Tuan Aula Selatan, yang sedang berkonsentrasi pada pertempuran saat ini, tidak mengamati dengan seksama. Tangan lainnya memegang palu Bingnan, yang saat ini telah banyak berubah. Dalam pemboman yang tak terhitung jumlahnya, ada depresi besar di palu Bingnan, dan seluruh palu terlihat sangat aneh. Meskipun Tuan Aula Selatan tidak mau, dia masih menanggungnya. Tidak mau membiarkan anak itu menyingkirkan serigala, dia masih tahu betul. Meskipun palu Bingnan telah bersamanya untuk waktu yang lama, dia tidak tahu apa senjata yang sebenarnya sampai dia melihat Xuan Chongqi. Jika dia bisa mendapatkan penguasa berat Xuan, kekuatan tempurnya sendiri pasti akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah kultivasi di masa depan menerobos lingkungan sumber, itu pasti akan memberinya manfaat besar. Raja Utara dihempaskan kembali, tapi tubuh Xiao Yan mengikutinya dari dekat. Penguasa hitam besar di tangannya melambai dengan ganas, dan nyala api terbang seperti bendera api, membelah dengan keras melawan Tuan Aula Selatan. Palu besar, yang sudah dalam kondisi compang camping, melambai dan dipenuhi dengan semangat juang, yang memblokir pukulan Xiao Yan. Pada saat yang sama, kekuatan yang tersisa juga memaksa Xiao Yan keluar. Satu pukulan mengguncang Xiao Yan kembali, dan Tuan Aula Selatan mengalihkan pandangannya, tetapi menatap Raja Utara. Pada saat ini, yang terakhir adalah yang paling dekat dengan Menara Obsidian. Baginya, ini juga merupakan kesempatan besar. Dia akan meledakkan Raja Utara ke Menara Obsidian dan menghancurkannya dengan kekuatan Menara Obsidian. Dengan cara itu, kekuatan tempur Xiao Yan akan sangat berkurang tanpa Raja Utara. Pada saat itu, akan lebih mudah untuk menekan Xiao Yan. Itu hanya Kaisar Pertempuran Bintang 7. Selama tidak ada boneka, itu tidak berbeda dari yang kuat biasa, dan itu tidak akan menyebabkan masalah sama sekali. Kali ini, dia dapat dengan mudah membunuh Xiao Yan di luar Menara Obsidian, dan semua harta yang terakhir secara alami miliknya. Dalam sekejap mata, tubuh-tubuh utama Aula Selatan berkelap-kelip seperti hantu. Dalam sekejap, itu muncul di depan Raja Utara. Palu raksasa compang camping di tangannya terangkat tinggi, dan serangan yang disiapkan pecah pada saat ini. Palu Bingnan, pukulan King Tian. Dengan tangisan rendah di hatinya, palu raksasa itu jatuh, dan kemudian mengenai tubuh Raja Utara. Bang! Kekosongan di sekitarnya runtuh dalam sekejap, dan tubuh Raja Utara melesat kembali tanpa terkendali. Kekuatan guntur melonjak lagi dan bergegas ke tubuh Tuan Aula Selatan di sepanjang palu raksasa. Pada saat yang sama, Xiao Yan di kekosongan bergegas lagi dengan penggaris besar, dan pada saat ini, dia dengan jelas melihat tubuh itu. Raja Utara langsung diledakkan ke Menara Obsidian. Orang ini, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan hatinya baru saja bereaksi. Tanpa diduga, Tuan Aula Selatan akan berpikir untuk menggunakan metode ini untuk memecahkan keterikatan Raja Utara. Setelah Raja Utara ditekan oleh Menara Obsidian, Beihuang, kembalilah. Dia minum dengan keras,
tapi sudah terlambat. Di depan kekuatan yang kuat itu, Raja Utara tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Bahkan pikiran Xiaoyan tidak dapat mengubah hasilnya. Di wajah gila Xiaoyan, tubuh Beiwang menghilang ke menara obsidian. Pada saat ini, pintu berat menara obsidian kebetulan ditutup. Menara obsidian, segel. Pembukaan berikutnya adalah 5 tahun kemudian. Nak, meskipun kamu tidak lemah, sayang sekali kamu terlalu muda untuk melawanku. Tuan Ola Selatan tersenyum dingin dan melihat bahwa menara obsidian benar-benar tertutup, dan simpul di hatinya mudah dipecahkan. Kekuatan tempur Raja Utara memang merupakan masalah besar baginya, tetapi pada saat ini, Raja Utara disegel di menara obsidian, dan tekanan kuat itu akan menghancurkan boneka itu menjadi tumpukan besi tua. Boneka adalah boneka setelah semua. Tidak peduli seberapa keras baja, itu akan dihancurkan oleh ancaman kuat ini. Namun, Noumenon Raja Utara adalah keluarga naga kuno Taiksu. 7 kaki, teriakan nyaring datang dari kekosongan di belakang. Tuan Ola Selatan mencibir dan tampak tenang. Dia membuang palu patah di tangannya, menoleh sambil tersenyum dan menatap Xiaoyan. Semangat juang biru meledak di telapak tangannya, seperti nyala api, dan dengan cepat mengembun menjadi ular piton. Dengan momentum yang mengerikan, itu memakan satu sama lain dengan penguasa dan Mang ketujuh Xiaoyan. Dan tepat pada saat kedua energi berubah menjadi badai energi dan menghilang, 5 jarum baja hitam tiba-tiba melesat keluar dari badai energi, seperti 5 sambaran petir, menikam Tuan Ola Selatan. Meskipun metode tubuh tepat waktu, penguasa Ola Selatan hanya menghindari jarum baja keempat dan kelima dan dengan belak-belakan menembus topeng energi yang terkondensasi dari permukaan tubuhnya. Kemudian, dia menikam tubuhnya di mata ketakutan yang terakhir. Klik, di langit, jarum baja hitam menembus baju besi tempur dengan cepat mengembun dari permukaan utama Ola Selatan, langsung menusuk perutnya dan bergabung ke dalam topan. Kekuatan penghancur yang kuat tiba-tiba keluar dari jarum baja, tetapi hasilnya tidak seperti yang dibayangkan Xiaoyan, bahkan di luar imajinasi Tuan Ola Selatan sendiri. Klik, suara renyah dan pecah dari bagian dalam tubuh utama Ola Selatan. Penghalang tak terlihat, tampaknya meledak pada saat ini. Langit biru yang luas juga dipenuhi dengan badai pada saat ini. Energi besar surga dan bumi berkumpul tak terkendali, dan itu seperti awan hitam besar di atas Feng Cheng. Pada saat ini, itu bukan hanya semangat juang, tetapi juga sumber gas yang luas dan tak ada habisnya antara langit dan bumi. Dua energi yang sama besarnya terjalin satu sama lain, dan napas energi yang mengerikan menyebar dari mereka. Semangat juang dan sumber gas mengembun satu sama lain. Adegan seperti ini, melihat ke seluruh benua, juga sangat jarang. Adegan seperti itu, selain menerobos lingkungan sumber, tidak ada kemungkinan lain. Ini adalah semangat juang dan gas sumber terintegrasi satu sama lain, yang dapat menembus pemandangan yang hanya akan muncul di lingkungan sumber. Petik 2. Terobosan. Orang ini akan dipromosikan ke Huayuanjing. Ada beberapa orang kuat di wilayah Huayuan, bahkan jika mereka melihat seluruh wilayah utara. Saya tidak menyangka bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk melihat seseorang menerobos wilayah Huayuan dalam hidup saya. Perjalanan ke Feng Cheng ini tidak masuk akal, sia-sia. Banyak suara mengejutkan keluar dari kerumunan. Saat ini, sebagai fokus dari seluruh penonton, hati Tuan Ola Selatan juga penuh kejutan, tetapi lebih banyak dari mereka yang masih gembira tentang terobosan kultivasi. Setelah memasuki menara obsidian kali ini, dia berpikir bahwa perlu 1 tahun lagi untuk budidayanya untuk benar-benar menembus lingkungan sumber, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa pertempuran dengan Xiaoyan akan membuatnya menembus penghalang antara dirinya dan sumbernya, lingkungan. Bisakah kamu mengatakan, ini adalah kekuatan guntur dari boneka itu? Itu pasti. Ditambah dengan jarum hitam yang aneh tadi, itu membuat terobosan kultivasiku secara kebetulan. Hahaha. Sepertinya keberuntunganku sangat bagus ini, waktu. Tidak hanya terobosan kultivasi, tetapi juga semua harta bocah itu. Dengan senyum ganas, tubuh utama Ola Selatan tiba-tiba bergetar, melihat ke langit, dan raungan yang mengejutkan datang dari tenggorokannya. Semburan energi besar menyembur keluar dari mulutnya untuk menghadapi badai dan berubah menjadi kolom cahaya energi besar, seperti pilar Optimus, langsung tenggelam ke dalam awan gelap energi di atas kepalanya. Berdengung. Kemudian, melawan ki dan sumber ki terjalin satu sama lain dan melekat pada kolom cahaya energi,
seperti ular piton yang merangkak perlahan di bagasi. Segera, dua jenis energi besar dan ekstrim langsung masuk ke tubuh dari kepala penguasa Aula Selatan, dan terus-menerus bergabung ke dalam topan. Napas yang terakhir juga meningkat dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sialan, aku tidak menyangka orang ini akan menerobos dalam perang. Dalam hatinya, dia mengatakan sesuatu yang buruk. Wajah Xiao Yan sangat bermartabat. Ketika tubuhnya mundur tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan melambai, dan 5 jarum baja lainnya muncul di kehampaan di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk ragu-ragu. Ini adalah kartu terakhirnya selain teratai kemarahan Buddha. Setelah kelima diluncurkan, itu berarti bahwa dalam periode waktu di masa depan, dia tidak dapat lagi menggunakan kekuatan jalan, dan di hadapan seorang pria kuat yang akan menerobos lingkungan sumber, tidak diragukan lagi ancaman besar bagi Xiao Yan. Pada saat keraguan di hatinya, Xiao Yan melambai dan menembakkan 3 jarum baja dengan tegas. Adapun 2 lainnya, dia tetap di tangannya selama hari hujan. 3 jarum baja mengabaikan penghalang kehampaan, dan dalam sekejap mata, mereka telah muncul di depan Tuan Aula Selatan, dan napas yang ganas sepertinya menembus segalanya. Namun, dengan penghinaan sebelumnya, penguasa Aula Selatan saat ini secara alami siap untuk 3 jarum baja ini. Berani datang dan hancurkan untukku. Kali ini, Tuan Aula Selatan tidak menghindar. Pada saat mulutnya rendah dan suaranya jatuh, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Badai energi yang kuat segera mengambil South Hall Lord sebagai pusat dan menyapu dengan liar keluar, seperti 1000 gelombang berat. Dengan energi yang kental dan kental, dia dengan keras kepala melawan 3 jarum baja. 3 jarum baja hitam menghilang di kehampaan tanpa peringatan, yang membuat Tuan Aula Selatan sedikit mengangkat alisnya. Namun, dia melihat Xiao Yan dalam kehampaan. Pada saat ini, yang terakhir akan berkedip. Di hadapan lingkungan sumber yang kuat, bahkan Xiao Yan hari ini hanya dapat menghindari tepi untuk sementara. Kamu mau pergi? Tidak semudah itu. Tetaplah bersamaku. Penguasa Aula Selatan memberi minuman dingin. Sementara topan di tubuhnya berputar liar, dengan gelombang lengan bajunya yang besar, kekuatan yang kuat tiba-tiba melesat ke depan. Energi khusus yang bercampur dengan pertempuran ki dan sumber gas tidak diragukan lagi beberapa kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Kekuatan-kekuatan ini tidak dapat dibandingkan dengan kaisar pertempuran yang kuat. Kekuatan yang mengerikan. Apakah ini yang kuat di wilayah Huayuan? Ini benar-benar mengerikan. Di tengah kerumunan penonton, teriakan kaget tidak bisa tidak terdengar. Pada saat yang sama, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Pikirannya bergerak. Kekuatan jalan mengembun menjadi tenda hitam di depannya dalam sekejap. Xiao Yan ingin menghindar dan menyelam ke dalamnya. Kekuatan jalan. Tidak heran, tapi sebaiknya kau tinggal untukku. Hatinya sedikit terkejut, tetapi kemudian, di mata Tuan Aula Selatan, ada peluang membunuh. Meskipun kecepatan Xiao Yan tidak lambat, itu sangat berbeda dari dia saat ini. Ketika pikiranku bergerak, kecepatan energi besar yang bergegas ke depan tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, itu muncul di belakang Xiao Yan dan hampir jatuh di punggung Xiao Yan. Namun, saat ini, di belakang Xiao Yan, semburan cahaya keemasan tiba-tiba muncul dan dengan cepat terjalin dan mengembun. Namun, dalam sekejap mata, itu berubah menjadi susunan cahaya besar untuk menahan energi besar yang datang dari depan. Bang! Pada saat tabrakan mereka, suara tabrakan yang tumpul menyebar di langit, dan riak ruang yang tak terlihat menyebar seperti gelombang. Namun, meski begitu, susunan cahaya keemasan hanya bertahan sebentar. Kemudian, dalam suara klik yang tajam, susunan cahaya keemasan langsung pecah, dan erangan yang sedikit menyakitkan datang dari tubuh Xiao Yan. Kemudian, sisa kekuatan energi itu membombardir punggung Xiao Yan. Hampir pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan menghilang ke dalam tenda hitam di depannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.